Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Retno sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Bu Giarti, saya saat ini ingin mensupervisi ya Bu Giarti ya, yang nanti akan coaching dengan Pak Rudi. Nah mungkin sebelum Ibu mulai coaching, saya ingin menanyakan dulu Ibu untuk mendiskusikan rubrik penilaian kecakapan untuk hari ini. Ibu sudah tahu ya Bu ya? Oh ya. Ya baik. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, nanti saya akan menggali mengenai permasalahan ya yang dihadapi oleh coaching. Dalam hal ini adalah Pak Rudi, karena ada permasalahan di kelasnya yang akan saya kembangkan adalah kemampuan dalam mengajar gitu ya, kemampuan dalam pengelolaan di pembelajaran di dalam kelas. Oke, lalu kompetensi yang mana nih Bu yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah kompetensi Pak Rudi dalam melaksanakan pembelajaran. Nanti bagaimana beliau menemukan solusi ya Bu ya, Iya, dari nanti pertanyaan-pertanyaan saya yang akan saya ajukan ketika menghadapi siswanya yang kurang aktif di dalam kelas. Ya, baik Bu. Nah dari tadi yang Ibu ucapkan, kira-kira apa sih tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan coaching nanti? Baik Bu, tujuan dari pertemuan ini Bu ya, yang akan saya kembangkan pertama adalah kompetensi dari guru ya Bu ya, dalam hal ini coach saya Pak Rudi. Kemudian yang kedua tentunya dampak dalam pembelajaran ya Bu ya, dalam pembelajaran secara langsung kepada kompetensi siswanya. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai saja ya Bu Giarti. Baik Ibu, Oke, silakan. terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Pak Rudi. Siang Bu Giarti, Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah baik Bu dan sehat. Ibu kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah Pak Rudi. Masya Allah. Hari ini kita ada waktu ya Pak Rudi ya, kita sesuai kemarin sudah bersepakat ya Pak, hari ini kita akan berbincang. Kira-kira ada apa ini Pak Rudi yang akan kita bicarakan? Ini Bu, di kelas itu anak kurang antusias dan monoton itu belajarnya. Jadi saat proses pembelajaran anak kurang antusias dan sangat monoton gitu Bu. Anak-anak kayak bosen dan boring gitu. Jadi pembelajaran dalam kelas Pak Rudi anak-anak bosan, kemudian seperti monoton gitu ya Pak ya. Betul. Jadi dari pertemuan kita hari ini kira-kira Pak Rudi mau mendapatkan solusi bagaimana? Ya, inginnya sih Bu ada peningkatan dalam proses pembelajaran, anak terlihat menyenangkan dan antusias, serta saat pembelajaran itu lebih hidup Bu suasananya. Karena memang ketika anak diajak belajar lebih itu, entah kondisi dari rumahnya memang belum sarapan atau apa ya, entah apa, makanya itu yang saya ingin bicarakan dengan Ibu. Oke, baik Pak Rudi. Jadi memang siswanya kondisinya seperti itu ya. Saya mau lihat detailnya ya Pak ya. Boleh Bapak ceritakan detailnya itu ketika pembelajarannya seperti apa, kebusanan-kebusanan yang ditunjukkan oleh murid itu. Baik, terima kasih. Jadi gini Bu, ketika saya adakan misalkan ice breaking, kalau di kelas-kelas lain yang saya rasakan semangat itu Bu. Kadang gurunya sudah semangat, weh, anaknya. Nah, itu Bu. Makanya yang saya itu apakah metode yang saya gunakan itu salah atau saya yang kurang memberikan support ke anak atau memberikan simulasi yang lebih ke anak. Oke, jadi di kelasnya itu boringnya itu terlihat dari ice breaking aja udah kelihatan ya Pak, kurang bersemangat gitu, walaupun Bapak sudah berusaha seoptimal mungkin ya Pak ya. Baik, kira-kira apa yang akan Bapak laksanakan ya untuk mengatasi permasalahan itu? Nah, niatnya sih Bu, saya ingin menggunakan berbagai macam alat atau sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya di kelas atau buku. Jadi niatnya saya beberapa lingkungan di luar sekolah pun saya akan gunakan, kayak seperti perpustakaan, lab komputer, bahkan di lapangan atau di taman sekolah. Niatnya saya, jadi tidak hanya di kelas aja, malah anak yang saya lihat lebih semangat, lebih antusias ketika belajar di luar lapangan atau di luar kelas. Baik, berarti Pak Rudi akan menggunakan media ya Pak ya, sarana prasarana bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Tadi Bapak sebutkan
kalau di luar kelas tuh anak-anak memang jauh lebih antusias gitu ya Iya. Pak ya. Tadi Bapak menyebutkan akan menggunakan perpustakaan. Nah, untuk perpustakaan ini kira-kira pembelajaran apa yang akan Bapak bawa anak ke perpustakaan sebagai media belajar? Ya, kalau ini contohannya bahasa Indonesia Bu, kayak Baik. KBBI Kamus Besar Indonesia kan nggak mungkin kita jelasin apa itu pengertian ini, jadi Iya. anak mencari sendiri. Yang sudah saya terapkan juga anak lebih semangat, jadi saya tidak ada kamus KBBI juga, saya gunakan internet atau komputer Bu, di lab Oh, komputer, iya. jadi lewat kamus KBBI online. Online, ya. Jadi Iya, oke. oh iya Pak, enak ya. Dari awalnya mereka hapus pakai mana Pak? Hapusnya hapus. Jadi masih Ya namanya ya, belajar ya, ya, Pak, walaupun udah masih. kelas tinggi, kalau handphone sama laptop kan Kan berbeda ya. Ya antusias Bu, jadi enak loh belajar di Di ruangan. komputer di ruangan gitu. Nah itu jadi selain di perpustakaan itu juga bisa Bu. Komputer ya. Itu yang saya Baik. gunakan perpustakaan. Perpustakaan itu ternyata Pak Rudi yang gunakan untuk bagaimana mengajar penggunaan KBBI, mungkin Ya. mencari arti kata ya Pak ya. Nah tadi saya tertarik sekali ketika Pak Rudi mengajak anak-anak ke lab komputer, ternyata menemukan kata-kata KBBI secara online itu mereka antusias. Nah dari situ apakah ada rencana lain untuk menggunakan lab itu dalam pembelajaran di dalam kelas itu untuk mata pelajaran lain Pak? Bisa Bu. Ya. Nanti memang nanti saya akan padukan dengan pelajaran-pelajaran yang lain, semacam ya mungkin nanti kita gunakan media TikTok atau YouTube atau ya sejenisnya Bu. Jadi nggak hanya patokannya dengan buku paket saja. Jadi banyak media sumber-sumber belajar yang bisa kita gunakan. Baik, dan Pak Rudi akan menggunakan media bisa bilang media sosial ya Pak Ya, media sosial. TikTok, YouTube yang Ah, jelas dekat dengan anak-anak gitu ya Anak. Pak ya. Oke, ini menarik ya Pak ya. Nah, Pak Rudi, untuk TikTok ini nanti seperti apa yang akan digunakan dalam pembelajaran? TikTok ini kan banyak tuh Bu yang viral-viral ya. Iya. Jadi yang kita gunakan yang ngikutin tren-tren Tren-tren aja. ya, Jadi iya. nggak ada hubungannya dengan pembelajaran yang kita gunakan Iya, ya, iya. nggak mungkin. Jadi kita pilah-pilah TikTok mana yang kita gunakan, mana yang nggak kita gunakan. Jadi kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi ada filter ya Pak Ya. ya. Pak Rudi akan memilah-milah mana TikTok yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Baik Pak, kalau TikTok itu kan pakainya akun pribadi ya Pak ya. Ya. Nah nanti dalam pelaksanaannya anak-anak seperti apa nih tekniknya? Di rumah atau di sekolah dalam penggunaan TikToknya Di ini? sekolah Bu, berarti kan nanti pakai akun saya, jadi mungkin bareng-bareng mereka kan tinggal menyaksikan di rumah. Oh ini belajar hari ini pakai Oh, TikTok dengan baik. Pak Rudi, gitu. Jadi selain di rumah mereka bisa melihat proses pembelajaran tadi di sekolah lewat TikTok itu dengan saya. Oke, jadi bareng ya Pak ya. Iya, Pak. Pak Rudi akan menggunakan TikTok itu untuk membuat konten pembelajaran ya, Konten pembelajaran. bareng dengan anak-anak. Nanti bisa dilihat lagi ketika di rumah. Baik untuk TikTok sudah media yang lain Pak. Tadi ada Ya. menggunakan YouTube ya Pak ya. Dalam penggunaan YouTube ini nanti Bapak menggunakan sumber dari akun sendiri atau mungkin menggunakan dari milik orang lain Bu? Kebetulan saya memang sudah bikin akun sendiri Bu, dan banyak video-video pembelajaran di dalamnya juga. Nanti bisa saya berikan lihat contoh yang sudah saya bikin, Baik, Bu. media YouTube yang sudah saya bikin, materi matematik, ada IPA, cuman baru sebatas kelas 3 dan kelas 5 saya udah bikin. Itu pun masih yang kurikulum 2013, kurikulum Merdeka memang belum saya bikin. Baik, jadi Pak Rudi sudah menyiapkan ya Pak ya, sudah menggunakan YouTube itu dari bahan sendiri ya Pak ya. Kalau dari bahan sendiri ada untuk kelas 3 dan untuk kelas 5. Berarti kelas 6 untuk kurikulum Merdeka Ya. itu rintisan ya Pak ya, Rintisan. merintis kembali. Oke baik, sudah ada yang bisa digunakan untuk Pak Rudi. Ini untuk di luar kelas ya Pak, kan Ya. tadi Mang Rudi, tapi bagaimana untuk mengubah yang di dalam kelas ya Pak ya, yang di dalam kelas agar anak-anak itu lebih semangat lagi. Kan untuk di luar kelas itu kan kita mungkin ada beberapa hambatan kan Pak ya. Kira-kira untuk mengaktifkan yang ada di dalam kelas Pak ketika mereka belajar di dalam situasi kelas. Nah, kalau saya yang pertama tentunya kesepakatan kelas Bu. Kesepakatan kelas kita sepakati, terus saya bicarakan dengan anak nanti
ada program saya itu seminggu siswa terbaik. Jadi nanti dipajang di depan kelas fotonya siswa terbaik minggu ini, misalkan Lala. Nanti selain itu saya kasih hadiah juga Bu, hadiahnya semacam alat tulis, spidol atau pensil atau pulpen atau tipek. Jadi ya setidaknya antusias mereka itu di situ. Terus berikutnya yaitu selain antusias, kita juga nilai keaktifan saat siswa di kelas. Jadi Pak Rudi akan membuat ini ya Pak ya, berlomba-lomba lah Ya, gitu ya, berlomba-lomba berlomba. menjadi siswa terbaik mingguan. Nah dengan itu harapannya anak-anak bisa aktif, Ya. kemudian dia akan termotivasi juga ya Pak ya. Selain itu mungkin nanti bisa berdampak juga pada pembelajaran yang lain gitu ya Pak ya. Nah di sini Pak Rudi, di dalam kelas itu dengan kita ada banyak problem ya Pak, kegiatan seperti itu, ada sumber daya lain yang Bapak perlukan untuk menunjang pelaksanaan ide dari Pak Rudi? Sebenarnya sih sumber daya lain sih sudah di sekolah itu sudah ada, dari WiFi memang sudah kencang, karena kan nggak mungkin kita untuk searching YouTube tuh nggak harus menggunakan WiFi. Kalaupun enggak ya kita sudah ada WiFi handphone ya Pak. Ya. Cuma yang terkendala ini memang dari sarana prasarana Bu. Sampai saya di kelas itu menyediakan infokus sendiri pribadi. Makanya karena saking untuk penyemangat siswa dan untuk keaktifan siswa juga, saya di kelas itu beli alat sendiri untuk menyediakan. Luar biasa. Jadi dari segi sarana, prasarana sudah oke ya Pak, bahkan rela untuk mandiri ya Pak, mengadakan secara mandiri. Dari serangkaian tadi solusi-solusi yang didapat tadi, kira-kira prioritas yang pertama yang mana Pak yang akan dilaksanakan di waktu dekat? Prioritas pertama yaitu Bu, mungkin yang tadi yang pertama siswa terbaik di kelas. Terus kita lihat keaktifan siswa, karena kan ketika di awal kelas sebelumnya kata gurunya memang nih anak susah Pak untuk dikondisikan. Makanya di dekat-dekat ini ya saya coba pendekatan mereka. Alhamdulillah sih dari 2 minggu ini saya lihat memang antusiasnya sudah lumayan Bu. Bahkan dilihat dari kelas 6, dari umurnya nggak mungkin dia ikut speaking dengan itu. Saya bandingin dengan grup kelas 3 jauh Bu. Makanya alhamdulillah perkembangannya sudah itu. Jadi antusias mereka dalam kelas sudah itu. Baik, yang pertama, prioritas pertama berarti meningkatkan antusias itu dengan tadi ya siswa terbaik minggu ini gitu ya Pak ya. Nah ini kan rencana ini kira-kira kapan akan dimulai Pak? Kalau kapanpun dari awal ajaran baru itu saya sudah mulai dulu. Cuman bertahap, minggu ini berapa persen, minggu ini berapa persen. Jadi ya memang perbandingannya, perbedaannya sudah terlihat jelas Bu. Jadi progresnya ada gitu ya Pak ya. Ada. Tapi udah dari awal memang sudah melaksanakan, kemudian perkembangannya terprogres itu sudah terencana begitu ya Pak ya. Baik Pak Rudi, ternyata udah berbincang-bincangnya udah lumayan gitu ya Pak Rudi ya, sampai nggak terasa nih udah waktunya udah lama juga. Kira-kira yang sudah didapat dari pembicaraan kita hari ini apa ya Budi ya? Ya intinya untuk menunjang keantusiasan atau proses belajar di kelas, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan berbagai sumber belajar, media, serta bahan ajar yang bisa digunakan oleh siswa Bu. Intinya untuk kemajuan siswa dan untuk situasi di dalam kelas yang menyenangkan. Baik Pak Rudi sudah mendapatkan solusi bagaimana membuat antusias anak di dalam kelas, mengaktifkan sampai menyiapkan sarana dan prasarana ya Pak ya. Mudah-mudahan yang direncanakan Bapak ini programnya terlaksana dan target-target tadi tercapai ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Rudi untuk hari ini. Mudah-mudahan lancar ya, maksimal ya Pak Rudi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu. Ya Bu Giarti, tadi saya memperhatikan ya bagaimana Ibu coaching dengan Pak Rudi. Nah menurut Bu Giarti, bagaimana sih Ibu menilai sendiri performa Ibu saat coaching tadi Ibu? Baik, terima kasih Bu. Yang saya alami dari awal coaching sampai terakhir tadi ya Bu ya, menurut saya sudah
hadir penuh ya, hadir penuh bagaimana saya mendengarkan aktif dari permasalahan yang disampaikan Pak Rudi, menggali dari solusi yang beliau dapatkan sampai dapat solusi terbaik tadi ya Bu ya. Itu saya sudah mendengarkan dan aktif, saya hadir penuh dan saya rasa pertanyaan saya sudah berbobot ya Bu ya, karena bisa menggali dari yang dialami oleh Pak Rudi sehingga muncul solusi gitu Bu ya. Itu Bu yang saya rasa. Apa yang membuat Ibu dapat menilai seperti itu? Menurut Ibu? Dari pembicaraan nyambung gitu ya Pak ya. Jadi yang saya tanyakan Pak Rudi sampaikan itu sudah jadi jawaban-jawaban dari permasalahan solusi yang tadi disampaikan di awal permasalahan gitu Bu. Jadi saya merasa coaching ini saya pun juga tidak mengintervensi ya Bu ya, karena solusi muncul dari Bapak sendiri. Boleh sedikit saya memberikan pendapat saya Bu ya. Baik, Bu, dari hasil silakan. coaching tadi Ibu sudah luar biasa, udah bagus sekali ya sebagai coaching. Mungkin saya sedikit memberi masukan atau saran ya. Baik. Semoga nanti di coaching berikutnya Ibu lebih baik lagi ya. Sekarang sudah baik dan akan lebih baik lagi untuk menggali potensi coaching. Terima kasih Ya. Nah, untuk selanjutnya dari coaching ini kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu setelah ini? Baik Ibu, karena tadi kita sudah merencanakan ya untuk solusi permasalahan Pak Rudi dengan adanya permasalahan tadi Bu. Saya mungkin nanti tindak lanjut pertemuan lagi setelah pelaksanaannya selama seminggu untuk mengevaluasi solusinya tadi apakah sudah maksimal atau belum dan targetnya sudah terlampaui atau belum. Nah itu yang jadi tindak lanjut berikutnya ya Bu ya. Nah kalau dengan adanya keberhasilan barangkali nanti dari solusi ini ternyata bisa mengatasi permasalahan ini, nanti bisa di praktik baik buat teman-teman yang ada di sekolah ini gitu Bu. Dengan permasalahan yang sama barangkali bisa ATM ya Bu ya dari apa yang dilaksanakan oleh Pak Rudi. Berarti rencana tindak lanjut itu jadi ada orang-orang yang terlibat ya Bu? Iya. Ya? Siapa aja Bu yang Nanti yang diajak akan terlibat? dilibatkan guru-guru yang di sini ya Bu ya sebagai nanti kita pendengar ya untuk kita partisipan lah ya Bu ya, bukan pendengar hanya mendengarkan saja, nanti partisipan beliau bisa mengadaptasi apa yang sudah dilaksanakan Pak Rudi untuk dipraktekkan di kelasnya dengan kondisi kelas masing-masing. Iya. Jadi ada rekan guru yang lain di sekolah. Oke Bu Giarti. Nah setelah supervisi hari ini, kira-kira apa sih yang Bu Giarti telah dapatkan? Masya Allah, luar biasa banyak sekali ya Bu. Pertama, bagaimana saya melihat ternyata di kelas itu permasalahan itu beragam. Kita lihat, kita mungkin merasa fasilitas sudah tercukupi ya. Ternyata yang Pak sampaikan Pak Rudi, ternyata sampai Pak Rudi aja menyiapkan sendiri karena kita rombelnya banyak dengan fasilitas yang bisa dihitung gitu ya Bu ya. Mungkin kalau dihitung itu dengan pergantian terus mau ambil alat, pakai alat harus antri dulu itu kan sangat merepotkan. Ternyata Pak Rudi punya inisiatif yang luar biasa. Coba kalau kita punya guru yang punya inisiatif yang gitu ya Bu ya, kita bisa tidak ada di sekolah tapi dengan kreatifnya, kreasinya sendiri dia bisa memanfaatkan yang ada, bahkan mengorbankan untuk menyediakan sendiri itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, ternyata dengan coaching ini akan muncul solusi yang secara pribadi bisa dilaksanakan sendiri gitu loh Bu ya, bukan karena saya yang memberikan solusi, tapi dari Pak Rudi selaku coach bisa menggali sendiri apa yang bisa dilaksanakan gitu. Wah, luar biasa ini jawaban dari Bu Giarti ya. Baik, terima kasih Bu Giarti untuk pertemuan hari ini. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya tutup ya Bu Giarti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi ya. Terima kasih.